tanpa tiba fatabi'uni, buktikan. Buktikan. Kalau cinta tanpa bukti bagaimana? Coba. Palsu. Cinta itu cinta kelapa. Kalau cinta kelapa, orang nggak apa-apa. Tapi kalau cinta, buktikan. Kuntum tuhibbunallah fatabi'uni habibkumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau sudah cinta, katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat, kalau dia betul-betul cinta kepadamu, sayang kepadamu, buktikan fatabi'uni. Apa caranya? Perilaku, perbuatan, adab, akhlak, budi, pekerti. Di sini, di dalam maulid, di dalam maulid kita masuk dalam kata tadi, penuh keberkahan, penuh rahmat, penuh sifat. Sifat itu obat. Penuh hidayah, penuh dengan rahmat, penuh dengan taufik, penuh dengan ketenangan. Tak ada riak, tidak ada ujub, tidak ada sombong. Di dalam maulid mengikutkan Nabi Muhammad SAW, keuntungannya banyak, derajatnya juga diangkat oleh Allah SWT. Rezekinya, insya Allah. Cinta bukan lisan, cinta bukan gerak, tapi cinta lahir batinnya, jiwa raganya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru cinta. Nyata. Setelah kamu akan meraih, mendapatkan satu buah yang nikmat, itu baru kategori orang yang betul-betul menikmati suatu cinta, menikmati kesayangannya. Bukan cuma lisan, gerak, lahir batin, jiwa dari ujung sampai ujung. Itu bukan kata cinta. Contoh, kita cinta kepada seseorang tanpa bukti, itu cinta biasa. Keimanan kita juga diragukan oleh Allah. Keimanan kita juga diragukan oleh Rasulullah. Kalau sudah di jalan Allah, janji Allah kepada umat, kepada hamba, intan surullah hayyan surkum wa yusabit atmanakum. Siapa yang menolong di agama Allah, Allah akan tolong orang itu. Mustahil mungkir. Itu dia mana? Janji Allah masih banyak alasan. Di dalam tingkatan akhirat masih banyak alasan. Itu bukan manusia. Anak yakin itu masih isi dalam sifat syaitan, sifat iblis, sifat nafsu. Kalau sudah cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, serahkan diri. Mau harta banyak, serahkan kepada Allah. Yang mudah, Allah yang beri rezeki. Usah khawatir. Ini takut-takut, khawatirnya banyak. Ini akan gelap. Padahal di dunia ini minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad. Ridho Allah, ridho Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita sudah berbuat. Apakah sudah? Yang sudah kita jalani masih seperti ini? Kapan? Mulai sekarang. Tidak mungkin. Ini bulan Maulid, bulan berdua, kelahiran Nabi, dan harus mengingat. Diperingati bagi yang tidak mengerti. Kalau kita tidak mengerti bagi yang tidak mengerti, kita di tingkat kebuta-butaan. Pasti. Mau buta? Sudah buta. Kamu sudah buta. Tidak mau tahu. Tidak terpasuk. Maka Nabi Haji Ahmad wa huwa fi khairati amma wa dalu sabil. Barang siapa buta di dunia akan buta pula di akhirat. Pasti sesat jalannya. Mau sesat jalan? Dan mau lakukan. Jangan nunggu kaget. Sekarang mulai hidupkan maulid Nabi, hidupkan salawat terus menerus di
alaihi wasallam. Wahid. Barang siapa bersalah satu kali, sallallahu alaihi wasallam, akan diganti oleh Allah 10 rahmat kepada siapa? Kepada diri kita, tidak kepada orang lain. Yang berselawat banyak masih akan ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintanya kita jangan cinta palsu, iman palsu. Lakukan. Jangan malas-malas. Hidup. Menghidupkan itu wajib. Salat pun Masya Allah. Kan sudah di dalam pengertian salat. Maknanya Masya Allah. Kok kelembar-kelembar. Malas-malas. Hidup. Hidup kita mau tadi. Tanya lisan. Praktek jalan terus. Teori terus. Susah Pak. Yang cuma teori. Ini anak. Kita sudah aslinya. Atau cerita sedikit tentang anak yang luar biasa yang selalu ingin mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu anak namanya Robiah. Ini sudah bagus itu. Sorry. Mic-nya. Suara mana yang besar jadi? Mic kalah. Sini, dua. Tes. Ya jelas. Jelas? Paham nggak tadi cerita tentang Nabi Muhammad SAW? Udah jelas? Harus paham. Jangan cuma teori, praktek terus menerus. Ada anak yang umur 8 tahun yang dia selalu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini cerita. Ketika dia selalu menuruti, mengikuti Nabi Muhammad, itu anak umurnya 8 tahun. Robiah. Anak ini kemana Nabi diikutin. Sampai-sampai Nabi memperhatikan. Apa sih anak ini maksudnya? Kemana aku ini? Baik itu wuduknya Nabi kekurangan air lebih sampai oleh Robiah. Robiah ini anaknya cerdas. Selalu berjalan apa gerak-gerak Nabi dia tahu. Anak sekarang Pak, coba disuruh ngaji, nak keras apa nak lembut apa nak macam mana? Macam-macam. Umur 8 tahun itu kalau tidak disuruh surat salah kita Pak. Umur 10 tahun tanpa kita beri ibadah kita boleh gebuk Pak, tapi posisi yang tempat gebuk yang mana? Yang kepala Pak. Ini hati-hati, ini Al-Quran. Kalau gebuk kepala itu bukan bodoh. Ini sentral Pak. Hati-hati. Budak akan betul, budak akan malas. Itu banyak dari sini. Akan lambat. Ini Quran Pak termasuk hadis. Akli, hadis. Kalau ini nakli, hati Al-Quran. Akli, nakli. Satu kesatuan. Kalau sudah rusak ini, pasti rusak ini kan. Kalau ini bagus, ini juga bagus. Setelah Robiah dia mengikuti Nabi Muhammad SAW, ditanya oleh Nabi, apa kau ini? Tak pengen apa kau ini? Bahasanya selalu mengikuti aku, tidak aku nak sama kau baik Nabi. Terus tak kena imbalan tidak. Apa kepengen kau sama aku kalau kau pengen membantu aku terus? Kau dulu 8 tahun tapi diajak sholat ibadah yang terus, tapi selalu mengikuti aku terus menerus. As'aluka muraqatuka fil jannah. Aku mau dengan dirimu masuk surga bersama. Masya Allah. Itu anak umur 8 tahun yang luar biasa. Didikan siapa? Tapi zaman Nabi dia memperhatikan Nabi Muhammad SAW yang betul-betul menyelamatkan adab-adab yang tidak berakhlak. Tahu betul anak itu wali. Wali anak yang seperti ini wali, doanya mustajabah. Tak, jangan gampang kita muda anak kecil kita marahi. Kalau dia main di masjid kita katakan. Kalau dia main ke masjid, disilakan. Main ke masjid disilakan. Tetapi pakai adab. Kalau dia nak lelai terserah. Yang penting dia mengikuti ke masjid. Silakan musuh tidak masalah. Terus khawatir. Anak yang mendidik itu ada tempat yang bagaimana? Anak pengen jadi waladun soleh. Anak yang akan mendidik agama. Didik agama. Jangan didikan di tempat yang di
tingkatan pejabat, didiklah anak di agama. Karena kunci yang pertama, anak akan beradab, berakhlak, itu artinya. Akalnya juga akan mampu. Setiap pelajaran di dalam agama Islam, anak itu cerdas. Tetapi jangan sering-sering marah anak, Pak. Anak itu mudah cerna. Ini orang hamil baik, lagi hamil, marah-marah, anaknya bergerak di dalam perut ini. Karena ditutupkan oleh Allah SWT. Kalau kita banyak beribadah, jujur, berroti, bersalawat, sholat malam, anak keluarnya bisa ngaji, itu wajar. Anak cerdas itu wajar. Kalau anak diajak tempat organ, anak diajak tempat kafir, anak diajak tempat minum-minuman, kalau anaknya pasti seperti itu karena perbuatan orang tua. Salah siapa, Pak? Orang tua. Jadi tidak bisa tidak. Jangan mudah. Hati-hati. Ini zaman sudah zaman edan, zaman akhir zaman. Kita harus bisa pintar, pandai memperhatikan tempat-tempat. Dan perhatian kita sebagaimana anak bisa kurang ajar karena si orang tua, ustaz, orang lain, pengaruh lingkungan itu menyebabkan jadi anak kurang ajar. Cerita lagi, tahu Ali Habsyi, Habib Ali Habsyi itu umur 7 tahun itu dilaksanakan, dijalani perintahnya ke ibunya. Umur 7 tahun, yang pengarang Situnuror, Maulidi Situnuror, Habib Ali Habsyi itu melihat Rasulullah secara zahir. Di dalam mimpi dia terus menerus. Itu salawat dia. Ini suruh berhenti, Pak. Das. Karena salawat dia bukan 1000 dalam sehari, Pak. Bukan 2000 dalam sehari. Bukan 3000 dalam sehari. Malahan gak tahu hitungan lagi. Sampai hidupnya bernafasnya 1 kali 24 jam dia serahkan kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kedua yang ingat kepada Allah dan ingat kepada Rasul. Ini harus suara ada saat kalau ada ini kurang sah dibaca ya. Setelah itu Habib Ali Habsyi diperintahkan oleh ibunya, uminya, untuk mengetahui Nabi Muhammad SAW, njitnya, datuknya. Apa katanya? Kalau kau pengen ridho daripada aku, kau harus ketemu dulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru aku ridho kepadamu. Hei Habib Ali Habsyi, bingung Habib Ali Habsyi, umur 7 tahun. Umur 7 tahun diperintahkan untuk tahu dengan Rasulullah. Coba kita, anak kita diperintahkan. Tadi kita sudah sebutkan, suruh ngaji susah, suruh ke masjid ya Allah. Sudah banyak main. Yang namanya anak, dedek mulai dari umur 7 tahun sudah harus ngaji kepada uminya. Itu belum diakui sebagaimana anak aku. Belum. Kau bukan anak aku. Kau pengen dapat ridho aku, kau temu langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Masya Allah, orang tua yang mendidik, yang bukan kejam, bukan, tidak ada manja-manjahan. Untuk apa nanti kamu akan mendapat? Lah siapa yang akan mendoakan kalau bukan anak? Dan seperti itu, anak yang membawa amal, anak yang akan membawa mengangkat derajat kepada orang tua, anak yang akan menjatuhkan kamu, pasti. Setelah umur Habib Ali Habsyi 20 tahun, dia baru temu secara mimpi. Itu pun belum diakui. Nah, setelah dia belajar terus menerus untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, nak pengen langsung ketemu secara zahir setelah sujud terakhir, Habib Ali Habsyi itu diperlihatkan oleh Allah dan secara wujudnya Nabi Muhammad SAW yang langsung ketemu dengan Nabi Muhammad SAW dan ditemukanlah ibunya kepada Habib Ali Habsyi. Ini baru anakku, baru aku ridho kok sebagaimana anakku. Itu
tuang. Masya Allah. Ini kita kelemar-kelemar. Salawat 100 masih mikir. Tadi man salatan sallallahu alaihi wasallam. Kamu akan diangkat, diganti oleh Allah. Kamu sebagaimana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen diakui dah? Pengen diakui sebagaimana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau pengen diakui, buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakukan terus menerus bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan maulid mauludi Rasul. Hidupkan. Tidak usah takut. Ini kelemar-kelemar. Bagi pilih-pilih. Kau baiklah. Mengeluarkan tak galak materi. Secara pikiran lagi males. Kalau nak nyuruh duluan. Tidak pakai seperti itu, Pak. Karena kebersamaan kita sebagaimana kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagus, mic-nya bagus. Kedengaran? Alhamdulillah, kalau ngomongnya seperti ini enak. Ini ngomong putus-putus, kita juga mikir. Kita tidak dengar lagi, kita ngomong itu percuma. Sudah seperti ini kan enak ngomongnya. Nah, apa sih janji-janji Allah kepada Nabi Muhammad SAW tadi? Kita hadapkan, tak henti-henti. Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Ini kalau seperti ini banyaklah kecewa. Nabi juga kecewa, anak yakin. Nabi kecewa, Allah apalagi. Ini malam, masya Allah, hidupkan rahmat terus menerus. Datangkan cahaya ilahi. Kalau cahaya ilahi lah yang akan memberi kamu ketenangan, kerahmatan, yang betul-betul Nabi kita yang betul kita cintai. Sebelum kita mencintai Nabi, Nabi dulu mencintai kita. Betul? Betul? Kalau Nabi dulu mencintai kita, kita akan dicari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Talaqahur, di Siratal Mustaqim. Kalau sudah diakui kita sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duit yang begitu banyak, harta yang berlimpah, itu tidak ada gunanya. Kalau sudah diakui oleh baginda kita Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak ada apa-apanya. Mobil yang banyak, rumah yang megah, ada apa-apa. Kalau belum diakui kita sebagaimana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fastabihul khairat, berlomba-lomba untuk mengejar akhirat. Lihat lagi ahsanu amala, melakukan perilaku baik terus menerus. Jangan main-main. Ini tidak banyaklah anak jahat, bikin pengaruhan. Kalau pengen baik hidup di dunia, pasti akhirnya akan baik. Walaupun di tengah-tengah jelek, kalau sudah baik, awal innama a'malu binniyat, di awal baik, di tengah-tengah jelek, di akhir pasti akan baik. Seperti itu. Kalau di awalnya innama a'malu binniyat di jelek, di tengah-tengah baik, di akhirnya pasti sangat jelek. Tuh, hati-hati. Selamat gitu. Anak yakin melakukan terus-menerus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah janji kepada diri kita. Tidak usah takut melakukan kebaikan terus-menerus. Karena awalnya manusia diciptakan itu baik, tidak ada kejelekan, dilahirkan telanjang, hina. Tapi kita masih sebagaimana orang yang berpikir kita dulu baik, kita dulu benar. Setelah kita benar, haruslah lakukan kebenaran. Insya Allah malam ini kita berpikir cerdas, menjadikan uang yang betul-betul beriman, iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iman kepada Rasulullah SAW. Yang di sini, yang ada di sini betul-betul cinta dan mahabbah, betul-betul bukan cuma teori tetapi praktek. Mudah-mudahan di keluarga daripada Bapak Ican mendapatkan rahmat terus menerus, keberkahan terus menerus, yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taat kepada Rasulullah SAW.
Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.